Oke, ketemu lagi bersama saya melalui channel Mulai Berbenah Diri. Sini merupakan channel di mana kita bisa sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan diri, sama-sama kembali mencari hakikat dari tujuan penciptaan kita, di mana banyak hal-hal pengetahuan dalam bentuk non formal yang justru lahir ketika kita sudah mulai sadar, sudah mulai mau mencari, karena ilmu-ilmu keilahian mencakup dalam segala hal, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Ternyata semua ada di semesta raya ini, yang dimana ketika saatnya tiba kita kembali untuk mencari, Yang Maha Kuasa sendiri akan menunjukkan cara-cara untuk mengakses dari ilmu-ilmu. Walaupun saya sendiri hari ini masih sangat terbatas, tetapi saya sangat optimis bahwa tidak pernah ada batasan dari Yang Maha Kuasa tentang makhluknya, siapapun yang ingin mencari dari pengetahuan-pengetahuan yang akan lebih mendekatkan kepadanya. Nah, untuk itu jangan pernah kita bosan, jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah merasa berkecil hati bahwa kita bukan orang yang pantas, bahwa kita tidak bisa seperti pendahulu-pendahulu. Kita jangan pernah membatasi dari kuasa oleh Yang Maha Kuasa itu sendiri, karena sebagaimana Yang Maha Kuasa sendiri mengatakan bahwa Beliau Maha menyayangi, Maha mengasihi, Maha mengampuni, Maha tidak pernah membeda-bedakan siapapun makhluknya. Bahkan siapapun yang ingin mendekat kepadanya, Yang Maha Kuasa akan mengambil sikap lebih mendekatinya lagi. Untuk itu, dengan modal dari keyakinan seperti itu, saya beranikan diri untuk memulai mencari bagaimana saya bisa menemukan jati diri saya tentang hubungan terhadap Sang Pencipta, kenapa saya harus diciptakan. Nah, salah satunya seperti itu adalah satu modal buat saya. Saya pernah berpikir bahwa kalaupun saya harus mati di dalam pencarian saya dengan banyaknya risiko ekstrim yang pernah saya lewati dalam bentuk-bentuk hal-hal gaib, di situ saya meniatkan diri bahwa kalaupun saya harus mati dalam pencarian ini, maka saya siap, karena saya sangat mengerti bahwa saya tidak tahu tentangmu, ya Allah, tetapi saya punya keyakinan bahwa Engkau Maha Tahu, Dia Maha Tahu tentang niat saya, sehingga kalaupun saya harus berakhir di situasi perjalanan yang saya sendiri belum memahami, tetapi saya sangat meyakini bahwa Yang Maha Kuasa sangat memahami dari keinginan saya untuk mendekat. Jadi itu modal utama saya dalam menelusuri jalan untuk lebih mendekat kepadanya. Ya, mungkin kali ini apa yang saya akan cerita adalah tentang pengalaman di mana saya melihat tentang banyaknya hal-hal mistik yang pernah saya lihat, termasuk dari hal-hal dalam istilah kesurupan. Bahkan saya sendiri mengalami, kemudian saya melihat banyak orang. Namun ada hal yang sangat mengganjal buat saya, menjadi pertanyaan buat saya. Dari apa yang saya lihat, bahkan saya sendiri mengalami, kenapa tidak pernah saya menemukan, saya mendengar, saya melihat, tidak pernah saya melihat orang yang kesurupan di saat betul-betul di satu tempat itu hanya sendiri. Selalu ada orang lain di situ yang melihat, selalu ada orang lain yang mengetahui, yang kemudian mengabarkan orang lain bahwa di sana ada yang kesurupan. Tetapi di saat beliau benar-benar sendiri, tidak pernah
ada yang mengalami hal seperti itu. Ini kemudian menjadi satu pertanyaan sendiri buat saya. Nah, lalu kemudian saya mengalami, nah, ternyata saya memahami sesuatu di sana, bahwa sebetulnya yang saya lihat ini dari penilaian saya ya, saya tidak tahu dari pengalaman. Saya melihat bahwa sebetulnya ketika seseorang dalam tanda kutip di sini mengalami kesurupan, itu kan kesurupan artinya adalah di mana orang lain kesadarannya, di mana orang tersebut kesadarannya dipengaruhi oleh kesadaran lain. Nah, kemudian di sini yang saya melihat, ternyata dari yang bersangkutan itu sendiri ada kesan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain, bahwa dia bisa, dia memiliki sesuatu yang di luar logika orang lain, sehingga itu sedikit menjadi satu kebanggaan yang kemudian karena itu dipercayai, diyakini, sehingga dari daya imajinasi, dari daya halusinasi itu lebih kuat. Nah, sehingga itu mempengaruhi, menutupi logikanya sendiri, sehingga dominan dari karakter yang diasumsikan di dalam imajinasinya tersebut. Nah, pada akhirnya betul-betul di sisi lain logikanya tertutupi, sehingga kesadaran yang muncul adalah kesadaran lain, di mana dia sendiri tidak bisa berperan lagi di situasi itu. Nah, itu yang saya lihat. Yang kemudian karena saya mengalami di satu peristiwa di mana saya pernah sendiri di tengah hutan, saya tahu betul ketika karakter saya mulai dipengaruhi, dari cara gerak saya mulai terpengaruh, dari cara berbicara saya mulai terpengaruh. Lalu kemudian saya sadar kembali bahwa apakah ini saya bisa kembali normal? Oh, ternyata karena saya tanpa sadari mengasumsikan ke arah mistik-mistik seperti itu, seolah-olah ada kebanggaan tersendiri yang saya bisa tunjukkan ketika itu terjadi. Lalu kemudian saya kembali sadar, kemudian saya lemaskan badan, tidak mau lagi mengikuti, akhirnya kembali normal juga, biasa juga. Nah, dari situlah saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa ternyata saya nggak tahu orang lain, ternyata dalam bentuk hal-hal seperti ini sebetulnya kita masih sadar. Hanya saja kita membiarkan dari sisi lain itu mendominasi, sehingga tanpa sengaja kita sendiri yang dengan sengaja menutupi dari kesadaran normal kita, dalam tanda kutip kesadaran umum, sehingga kesadaran tersebut yang sifatnya mistik, yang sifatnya menutupi dari kesadaran kita sendiri. Nah, namun kemudian semakin ke sini, ternyata ada sisi lain yang selama ini kita tidak pahami. Saya tidak pahami bahwa kalau selama ini berpikir bahwa dari kesurupan itu sendiri hanya dalam bentuk-bentuk mistik, ternyata ada yang jauh lebih nyata bentuk kesurupan daripada hal-hal seperti itu. Nah, okelah, kita tahu dalam kesurupan yang selama ini kita tahu adalah ketika kesadaran lain dalam bentuk astral yang menguasai si korban dari kesurupan itu. Tetapi kesininya, semakin kesini, semakin kita melihat bahwa ternyata ada banyak kesurupan-kesurupan yang justru selama ini kita tidak ketahui. Kita tertutupi dari penampilan yang masih tetap normal, yang masih tetap biasa-biasa saja, yang dalam penilaian kita tidak ada yang melenceng dari manusia pada umumnya, tetapi jauh dari dalam yang tersembunyi dari fisik, ternyata mereka adalah makhluk-makhluk yang sistem kesurupannya sudah modern. Nah, contoh seperti ini saya katakan bahwa banyak yang hari ini justru melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu bukan karena kesadaran mereka sendiri, tetapi karena misi dari orang lain yang kemudian mengharuskan seperti ini, yang kemudian mewajibkan harus begini supaya
bisa mulus. Nah, sehingga mereka harus, saya mengalami itu, sehingga saya menganggap bahwa saya tidak punya pendirian sendiri, saya tidak kemampuan sendiri untuk mengeksekusi itu, sehingga saya hanya mengikuti dari apa yang dikatakan orang lain. Jadi selama ini kita tidak memahami, saya sendiri tidak memahami bahwa dari saya bisa katakan dari 70% keseharian kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita, hampir seluruhnya adalah bentuk kesurupan, di mana kita hanya mengeksekusi misi-misi orang lain. Hampir tidak ada yang merupakan misi kita sendiri, cara kita sendiri, tetapi betul-betul kita hanya melakukan dari keinginan orang lain. Seolah-olah kita hanya menjadi mesin, menjadi alat dari orang lain, di mana kita harus melakukan berdasarkan keinginan orang lain. Jadi mungkin ini bisa kita kaji sendiri, kita kaji masing-masing, tetapi ini sesuatu yang saya alami, dan saya tidak bisa menyimpulkan bahwa semua orang mengalami seperti ini, tetapi ini cerita saya, ini yang saya alami, dan apa yang saya nilai, yang saya lihat dalam mungkin sisi penilaian saya, dan ini sangat besar kemungkinannya untuk salah, tetapi inilah yang saya ceritakan tentang menurut saya. Karena yang saya lihat ya seperti itu, bahwa hampir semua orang berjalan berdasarkan doktrin, berjalan berdasarkan kata orang, berpikir berdasarkan cara orang, sehingga keputusannya pun pada akhirnya hanya untuk menyenangkan orang, sementara hasil dari keputusan ini sendiri kadang-kadang sangat bertentangan dengan misi, keinginan dari yang memutuskan itu. Jadi saya mohon maaf, mungkin akan banyak pertentangan, tetapi ini apa yang saya lihat, yang saya ceritakan adalah apa yang menurut saya. Sangat besar kemungkinan untuk salah, dan pasti akan banyak yang bertentangan, tetapi nah, seperti itulah kita akan punya cara berpikir yang berbeda-beda. Satu hal, tetap semangat, jangan lupa bahagia, jangan pernah izinkan sesuatu yang kira-kira bakal merusak perasaan kita masuk ke dalam wilayah otak kita. Kalaupun terpaksa harus masuk, jangan pernah dianggap bahwa itu adalah musibah, tetapi terimalah bahwa itu realita yang memang harus terjadi. Intinya, biarkan rasamu tetap bahagia. Biarkan rasamu jangan sampai ternodai oleh hal-hal kecil yang akan menyebabkan rasamu di dalam fisikmu terganggu. Terima kasih.